Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruktanti Audiasari dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Syukur kita ucapkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Kisah Singkat Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Amsal Qori Dalimun TMPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja kita memasuki materinya, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari kandungan ibunya pada tanggal 29 Agustus pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi, di kota Mekah Al-Mukarramah. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Arabi dari keturunan Ismail bin Ibrahim kekasih Allah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dari kabilah Bani Zuhra Al-Quraisyiyah. Nabi dilahirkan di Mekah dekat Masjidil Haram yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail alaihissalam, dengan misi agar umat Islam datang dari segala penjuru mengunjunginya untuk menunaikan ibadah haji, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan lain sedikit pun. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi Aminah. Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada ibu pengasuh Halimah Sa'diyah. Dalam asuhannya lah Nabi Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu kurang lebih 2 tahun dia berada dalam asuhan ibu kandungnya. Ketika berusia 16 tahun, dia menjadi anak yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad SAW, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terlahir. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. 2 tahun kemudian setelah kepergian kakeknya, Abdul Muthalib meninggal karena renta. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, Abu Thalib. Seperti juga Abdul Muthalib, dia sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Tetapi sayangnya dia miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan itu membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Ketika pamannya Abu Thalib memutuskan untuk pergi ke Syam dalam misi perdagangan, pada waktu itu usia Nabi Muhammad SAW telah mencapai 9 tahun. Ketika pamannya mau berangkat, tiba-tiba saja Nabi Muhammad SAW bergantungan kepada pamannya dan tidak mau berpisah, yang menyebabkan pamannya berkata, "Aku akan membawanya bersamaku ke Syam dan dia tidak boleh berpisah denganku." Setelah sampai di sebuah kota bernama Basrah di wilayah Syam, di tempat itu dikenal ada seorang pendeta yang selalu beribadah di tempat peribadatannya. Mereka memutuskan untuk berteduh di bawah pohon dekat tempat itu. Pendeta itu memperhatikan awan yang menyertai perjalanan mereka dan dahan pohon yang memayungi Nabi Muhammad SAW, sehingga dia berteduh di bawahnya dari terik matahari.
Pendeta itu penasaran dengan apa yang disaksikan, sehingga dia mengundang mereka semua untuk hadir dalam undangan makan siang. Mereka semua hadir kecuali Nabi Muhammad SAW karena usianya masih sangat muda. Setelah mereka hadir dan Buhairah tidak menemukan tanda-tanda yang dia ketahui, maka pendeta Buhairah berkata, "Apakah kalian semua telah hadir?" Mereka menjawab, "Semua yang pantas menghadiri undanganmu telah hadir kecuali satu. Dia adalah anak kecil kami yang masih kecil." Buhairah berkata, "Jangan lakukan itu. Tidak boleh ada yang ketinggalan dalam undanganku ini. Tolong panggil dia." Setelah Nabi Muhammad hadir, dia memperhatikannya dengan sangat seksama, meneliti sesuatu dari badannya, dan pada akhirnya dia menemukan sesuatu ciri kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Beliau memperhatikan pundaknya dan menemukan stempel kenabian di atasnya sesuai dengan ciri-ciri yang selama ini dia ketahui. Setelah selesai, beliau mendatangi Abu Talib dan bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian menyuruh mereka agar segera kembali karena takut orang Yahudi menemukan anak itu dan mencelakainya. Pendeta itu pun berkata bahwa kelak keponakan Abu Talib akan menjadi orang penting di negerinya. Pada usia remaja, Rasulullah ikut serta bersama dengan penduduk Mekah dalam beberapa perkara penting, di antaranya yaitu Perang Fijar, yaitu perang antara Quraisy dan Qais pada bulan-bulan Muharram, dan kesepakatan Al-Fudul, yaitu orang-orang Quraisy melakukan kesepakatan bahwa tidak didapatkan seorang pun di Mekah kecuali mereka akan menolongnya. Ketika Nabi berusia 25 tahun, Nabi berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan milik Khadijah. Sekembalinya dari Syam, Khadijah memintanya untuk menikahinya karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat kesatria, jujur dan amanah. Khadijah adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecerdasannya, tanggap dan peka. Khadijah kemudian mengutus seseorang untuk menemui Nabi dengan pesan, "Wahai anak pamanku, aku simpati dengan kepribadianmu yang memiliki karisma dan kejujuran yang tinggi dan berasal dari keturunan terhormat, amanah, berakhlak mulia dan berkata jujur." Kemudian Khadijah menawarkan diri untuk menjadikan istrinya. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, dia sudah terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat, berdiam diri ke Gua Hira beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad telah menjadi nabi. Dalam wahyu pertama ini belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada sesuatu agama. Setelah wahyu pertama datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi, "Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan beringatlah. Hendaklah engkau membesarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah setelah Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul. Khadijah istrinya langsung beriman kepadanya. Dia mempercayai apa yang datang dari Allah dan dia tercatat sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, sebagaimana yang banyak diceritakan, Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari laki-laki. Usianya pada waktu itu adalah 10 tahun dan dia tinggal di rumah Rasulullah. Kemudian disusul dengan masuknya Zaid bin Haritsah, bekas budak Rasulullah.
Kemudian disusul lagi oleh Abu Bakar yang mengumumkan keislamannya. Abu Bakar membawa Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tal'ah bin Ubaidillah menemui Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka di depan Rasulullah. Mereka lah 8 orang pertama yang masuk Islam. Kemudian disusul lagi dengan masuknya Islam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan yang lain-lain. Jenjang waktu antara periode dakwah Rasulullah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ke periode dakwah keterang-terangan dan terbuka adalah sekitar 3 tahun. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berhaji bersama lebih dari 100.000 kaum muslimin. Di Jabal Arafat, Nabi menyampaikan khutbah monumental di hadapan mereka yang dianggap sebagai dasar dari ajaran Islam. Tidak mengherankan, karena dalam khutbah ini Nabi telah menjelaskan perihal undang-undang Islam. Melalui khutbah ini, Nabi menyerukan persamaan di antara sesama manusia yang tidak mengenal perbedaan antara hamba yang berdarah Habsyi dengan yang berdarah Quraisy. Sakit Nabi Muhammad SAW semakin parah hingga tiba hari terakhirnya di dunia, yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Saat umat Islam mengerjakan salat subuh dengan diimami Abu Bakar, Nabi membuka kelambu kamar Aisyah. Nabi melihat mereka tengah berbaris salat, lalu tersenyum bahagia. Menyadari adanya Nabi, Abu Bakar segera mundur ke belakang, mengira Nabi akan keluar kamar untuk salat. Anas menceritakan, umat Islam sangat senang saat Nabi ada. Akan tetapi, Nabi memberi isyarat agar mereka melanjutkan salat. Nabi masuk kembali ke kamar dan menutup kembali tabir. Setelah itu, Nabi tidak keluar lagi pada waktu-waktu salat berikutnya. Kemudian Abdurrahman ibnu Abu Bakar masuk dengan membawa sebatang siwak. Aisyah mengisahkan, kepala Nabi sedang di bangku waliku. Aku melihatnya menatap siwak itu dan aku tahu Nabi menginginkannya. Aku pun melunakkan siwak dengan mengunyahnya sedikit. Di dekat Nabi ada bejana besi air. Kemudian Nabi mencelupkan kedua tangannya lalu mengusap wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya mati memiliki sekarat dan rasa sakit. Sambil bersiwak, Nabi mengangkat tangan atau jarinya, memusatkan pandangannya ke atap dan bibirnya bergerak-gerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu golongan para nabi, kaum syuhada dan orang-orang yang soleh. Ya Allah, karuniakanlah ampunan dan rahmat-Mu kepadaku dan pertemukanlah aku dengan Rafiq al-A'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan Rafiq al-A'la. Nabi mengulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Tangannya mulai lemas, kemudian akhirnya Nabi benar-benar menjumpai al-Rafiq al-A'la. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu hanya milik Allah dan hanya kepadanya akan kembali. Orang-orang mulai sibuk mempersiapkan untuk mengurus jasad Nabi hingga akhir malam mendekati subuh atau Selasa malam. Sementara jasad Nabi yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselimuti kain hitam. Pintu rumah ditutup dan hanya boleh dimasuki oleh keluarga Nabi. Pada hari Selasa, para sanak keluarga memandikan jasad Nabi tanpa melepas pakaian yang menyelubungi. Adapun yang memandikan adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, dan Qatsam, Utsman bin Zaid, dan Aus bin Khaili. Kemudian mereka mengafani jasad Nabi dengan 3 lembar kain putih dari bahan katun tanpa menyertakan pakaian ataupun tutup kepala. Kemudian mereka saling berdebat pendapat di mana Nabi akan dikuburkan. Maka Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seorang Nabi meninggal dunia melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Kemudian Abu Talha menyingkirkan tempat tidur di mana Nabi meninggal dunia, lalu menggali liang lahat persis di bawah tempat tidur itu. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.